Para anggota DPR ini semakin banyak bicara malah semakin tampak kebodohannya. Semakin berisik mereka, maka semakin kelihatan betapa tak punya empati terhadap denyut penderitaan rakyat. Mereka tampil di ruang publik dengan seolah-olah memahami keresahan masyarakat. Padahal setiap kalimat mereka hanya membuka borok kepongahan. Semakin mulut itu berbicara, semakin rakyat tahu betapa kosongnya isi kepala mereka. Mereka lupa atas apa yang selama ini mereka lakukan saat kampanye dulu. Ngemis-ngemis suara dan berharap dukungan dari masyarakat agar terpilih jadi anggota dewan. Kini mereka menampilkan keangkuhan dan kecongkakannya di hadapan jutaan mata rakyat. Dulu mereka menunduk rendah meminta suara, kini menegakkan dagu sambil menutup telinga. Itulah wajah pengkhianatan politik yang paling telanjang di negeri ini. Apakah ini bentuk aspirasi yang diharapkan? Tentu bukan. Justru sebaliknya, semakin lantang suara rakyat, maka seharusnya mereka jauh lebih keras berteriak kepada pemerintah agar mengutamakan rakyat, dan rakyat. Namun yang terjadi adalah terbalik. Rakyat teriak, mereka justru sibuk menutup mulut rakyat dengan kebijakan yang membungkam. Melihat fenomena tunjangan kinerja yang melekat kepada para anggota DPR ini, mestinya mereka menunjukkan kepada publik bahwa semua uang yang bersumber dari hasil keringat kerja rakyat, mereka kembalikan lagi dalam bentuk pembangunan bangsa. Apapun itu, yang jelas harus dirasakan manfaat dan keuntungannya oleh rakyat. Tapi apa yang kita lihat? Tunjangan melekat itu tidak melekat pada fungsi pengabdian, melainkan melekat pada gaya hidup mewah yang semakin jauh dari denyut nadi rakyat. Aksi unjuk rasa yang terjadi saat ini secara berkala eskalasinya terus meningkat di berbagai provinsi. Lantas, mau sampai kapan situasi ini terus dibiarkan? Gelombang yang awalnya riak, kini berubah menjadi ombak. Dan ombak ini kalau terus dibiarkan, bisa pecah menjadi badai. Rakyat turun ke jalan bukan karena hobi, bukan pula karena haus sensasi. Mereka turun karena perut yang lapar, biaya hidup yang mencekik, dan keadilan yang semakin jauh. Setiap langkah kaki di jalanan adalah teriakan, kami sudah tidak kuat lagi. Fasilitas-fasilitas umum mulai menjadi sasaran empuk para demonstran untuk meluapkan amarahnya. Apakah itu 100% salah? Tidak juga. Mereka hanya ingin aksi ini berubah reaksi. Karena setiap kali rakyat bersuara, jawabannya hanya janji basi. Dan setiap janji basi pada akhirnya akan dipatahkan oleh amarah di jalanan. Namun kenyataannya, semakin besar api, maka semakin jauh air yang disiapkan untuk memadamkannya. Mengapa? Karena para anggota DPR kini tak punya nyali. Satu persatu di antara mereka mulai mengamankan diri masing-masing, mulai mengklarifikasi setiap blunder yang sebelumnya sempat viral. Apakah ini cukup? Tentu tidak. Mereka sibuk memoles citra pribadi, sementara api di jalanan membakar citra lembaga. Ironis bukan? Mirisnya, klarifikasi yang mereka lontarkan justru semakin memperlihatkan wajah asli mereka. Bukan wajah pembela rakyat, melainkan wajah politisi yang sibuk menyelamatkan kursi, bukan bangsa. Lalu apa yang sebenarnya harus diperbuat dalam kondisi saat ini? Saran saya, lakukanlah ini. Pertama, Presiden Prabowo panggil Menteri Keuangan, lakukan koordinasi dan kalkulasi mengenai besaran tunjangan melekat anggota DPR yang saat ini menjadi beban besar bagi bangsa ini. Apakah uang tersebut betul-betul perlu untuk dikeluarkan atau lebih baik dipangkas habis-habisan untuk biaya pembangunan yang bermanfaat bagi rakyat? Karena tidak ada satu alasan pun yang lebih mulia daripada menyelamatkan uang rakyat agar kembali pada rakyat. Jika sudah,
Langkah yang berikutnya adalah sebaiknya Presiden memanggil ketua-ketua umum partai politik yang lolos Senayan. Kalau partai yang nggak lolos, skip dulu ya. Kebanyakan caper soalnya. Pertemuan ini bukan sekedar formalitas, tapi momentum untuk menegaskan apakah partai-partai itu benar berjuang untuk rakyat atau hanya berjuang untuk menggemukkan kantong kadernya. Nah, dalam momentum pertemuan ini Prabowo sebagai presiden punya hak untuk melobi-lobi para ketua umum parpol agar mendapat persetujuan untuk melakukan pemotongan atau pemangkasan atau bahkan dihilangkan tunjangan-tunjangan anggota DPR yang sifatnya melekat pribadi. Contoh seperti tunjangan listrik, tunjangan beras, tunjangan sewa rumah, tunjangan mobil, hingga kalau perlu tunjangan anak istri. Kenapa? Karena anggota DPR itu kan wakil rakyat. Berarti mereka mewakafkan dirinya untuk sejatinya merasakan denyut penderitaan rakyat. Jangan malah asyik bermewah-mewahan dengan menikmati duit rakyat yang diambil melalui pajak. Wakil rakyat bukan majikan rakyat. Wakil rakyat adalah saksi penderitaan, bukan penikmat kemewahan. Nah, jika kedua langkah tadi sudah dilakukan, maka selanjutnya Presiden Prabowo mengutus Menteri Keuangan untuk segera lakukan rapat dengar pendapat dengan anggota DPR. Dalam RDP tersebut, setiap pembicaraan mereka wajib dipertontonkan dan diperdengarkan secara live di seluruh media massa mainstream. Tujuannya agar rakyat dapat mengawal secara langsung keputusan yang akan diambil dalam momen RDP tersebut. Dan rakyat pun bisa melihat siapa-siapa saja anggota DPR dari partai mana saja yang menolak keputusan penghilangan tunjangan melekat tersebut. Inilah momen pembuktian siapa yang berdiri di sisi rakyat dan siapa yang justru menikam rakyat dari belakang. Jika semua disiarkan secara terbuka, rakyat akan menjadi hakim yang sesungguhnya. Dan percayalah, hukuman rakyat jauh lebih keras daripada vonis pengadilan. Karena vonis rakyat adalah ingatan panjang yang tak bisa dihapus oleh uang atau jabatan. Dan dengan demikian rakyat bisa menandai anggota DPR tersebut yang secara terang-terangan memilih untuk hidup mewah dengan sumber keuangan yang berasal dari pajak rakyat. Setelah itu barulah pemerintah bersama parlemen dapat melakukan sidang paripurna revisi terkait besaran nominal gaji dan tunjangan melekat seluruh anggota DPR RI hingga diketok palu oleh Ketua DPR RI dan disaksikan jutaan rakyat Indonesia. Ketok palu itu bukan lagi sekedar prosedur, tapi menjadi simbol apakah palu itu dipukul untuk rakyat atau justru untuk menghantam rakyat. Ini bukan lagi soal tunjangan semata, tapi soal moralitas. Bangsa ini bisa bangkit dari krisis ekonomi, tapi tidak akan pernah bangkit dari krisis moral wakil rakyatnya. Inilah yang sesungguhnya ditunggu oleh rakyat saat ini. Jika sampai Presiden Prabowo berhasil mendesak dan menekan parlemen lewat cara ini, maka niscaya rakyat akan mengenang jasa Presiden Prabowo dan menjadikannya sebagai pahlawan rakyat karena telah menyelamatkan serta mengamankan ratusan triliun rupiah setiap tahunnya untuk dialihkan ke pembangunan sumber daya manusia, pembangunan fasilitas pendidikan, dan pembangunan fasilitas kesehatan di negeri kita tercinta ini, Indonesia. Pak Prabowo, jangan tunggu api ini berubah jadi bara yang membakar bangsa. Jangan tunggu suara rakyat berubah jadi amarah yang tak terbendung. Jika Anda berani menekan DPR untuk memangkas segala tunjangan melekat mereka, nama Anda tidak hanya tercatat di lembar sejarah, tapi di hati rakyat yang sudah lama dihianati.